pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan trader dimanapun kawan-kawan berada. Senang lagi newbie trader bisa jumpain teman-teman melalui video-video yang kesekian kalinya. Ya, sebelumnya newbie trader mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua rekan-rekan yang telah mau memperhatikan video-video yang telah newbie trader bangun, sudah memberikan like, subscribe, dan banyak sekali komentar-komen yang masuk ke dalam video-video newbie. Berartinya teman-teman merespon baik ya dengan video-video yang newbie trader bangun. Nah, sebelum mulai, newbie trader ingin mengucapkan terima kasih juga buat semua teman-teman senior di Haki ya, teman-teman Haki yang udah banyak support, yang sudah memberikan bantuan dengan berbagai teknik ilmu yang dimasukkan ke dalam resume chat, sehingga newbie trader banyak explore dan bisa membagi sharing ke teman-teman lainnya. Nah, berikutnya apa yang newbie trader sampaikan di video-video ini adalah murni apa yang newbie trader pahami. Jadi buat teman-teman senior atau teman-teman para expert yang berada di luar sana yang menonton video ini, segala saran, masukan, koreksi sangat-sangat amat newbie trader butuhkan ya, sehingga bisa membantu perkembangan newbie trader sendiri dan bisa menjadi bahan bakar atau bahan untuk kita belajar bareng-bareng, menemukan teknik yang paling bagus sehingga teman-teman newbie bisa belajar dan menjadi trader-trader yang mandiri. Nah, oke, kita mulai teman-teman. Pada video kali ini newbie trader ingin membedah suatu indikator yang benar-benar sebenarnya ini ya newbie trader pakai ya, powerful juga, dan ini banyak banget membantu newbie trader dalam mengambil keputusan. Ya, seringkali newbie trader melihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini di grup Haki Saham IDX ya, terutama grup user. Bagaimana sih kita mencari saham yang akan naik besok? Lalu indikator apa sih yang paling bagus? Ya, nah sebenarnya pertanyaan ini simple ya. Kalau teman-teman yang newbie mau belajar, mau baca-baca di resume chat, intinya cuma satu kok sebenarnya. Kalau buat kita mencari saham yang bagus itu, yaitu carilah saham yang daya belinya lebih besar dari daya jual. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita follow trendnya aja ya, follow trend aja. Nah, akan muncul lagi pertanyaan, terus dari mana kita tahu hal itu, ya kan? Berikutnya, dari mana kita tahu kalau volume harian yang terjadi di situ dipenuhi oleh orang-orang yang minatnya beli, bukan untuk jualan, tapi ingin beli semuanya, lebih banyak yang belinya. Atau bisa juga pertanyaannya adalah seberapa kuat sih minat beli itu akan bertahan, ya? Nah, ini sangat-sangat penting. Nah, oleh sebab itu newbie trader untuk video kali ini akan mengupas suatu topik, salah satu indikator yang bagus ya, sangat bagus kalau menurut saya Power Tour, yaitu indikator equivalent. Indikator equivalent ini kalau newbie trader bilang sebenarnya ini adalah market reader ya, pembaca market ini. Disinilah newbie trader sebenarnya kita bisa melihat apa sih yang sedang terjadi di dalam pasar itu ya. Dengan ini sebenarnya teman-teman bisa baca apa yang sedang terjadi di pasar itu. Oke. Nah, oke. Untuk kode debut ya, kode debut Haki Saham IDX, teman-teman bisa menggunakan garis miring EQ, lalu masukkan kode brokernya dan masukkan periode candle yang teman-teman mau pakai ya. Nah, kalau teman-teman tidak memasukkan periode candle, berapa candle yang ingin dilihat, itu bot telah men-set up defaultnya kalau tidak salah 24 candle ya, 24 candle, 24 hari ya. Jadi teman-teman menggunakan untuk melihat equivalent ini garis miring EQ ya. Terus diikutin dengan kode saham yang teman-teman ingin lihat. Nah,
Newbie trader akan coba menjelaskan ini secara umum ya, tidak akan menjelaskan secara detail karena durasi pasti akan panjang dan teman-teman nanti akan bosan. Jadi newbie trader akan berusaha membuat video ini sesingkat mungkin ya, sesingkat mungkin dengan sebisa mungkin newbie trader memberikan sedetail mungkin. Nah, equivalent ini dikembangkan oleh Richard W. Arms Jr. Ya, ini mungkin ini seorang trader juga, atau yang jelas beliau telah mengembangkan equivalent ini, appreciate buat beliau ya. Nah, sebenarnya apa sih equivalent ini? Equivalent ini sebenarnya adalah dia mirip dengan candlestick ya, mirip dengan candlestick. Ada beberapa OLT yang dia menggunakan candlestick volume, ada juga ya, ada juga. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa coba, bisa cek di OLT-nya apakah bisa. Nah, hanya saja candlestick equivalent ini dia digabungkan antara harga dan volumenya, dijadikan satu ya. Jadi volume dan harga itu dijadikan di dalam satu candle. Nah, oleh sebab itu makanya kalau kita melihat equivalent ini akan cepat kita gampang menilai apa yang terjadi di situ. Ya, dengan melihat visual itu kita bisa lebih cepat mengambil kesimpulan, memverifikasi volume yang terjadi, apakah terjadi pembalikan, apakah sedang terjadi pergerakan besar, atau apakah sedang terjadi breakout support atau resisten, atau pasar sudah klimak ya. Klimak dalam artinya pasar sudah jenuh untuk jualan atau jenuh untuk beli. Nah, dengan bagan-bagan equivalent ini kita bisa melihat hal-hal itu dengan cepat. Nah, equivalent ini terdiri dari 3 komponen ya teman-teman. Terdiri dari 3 komponen. Equivalent ini terdiri dari komponen harga tertinggi, harga terendah, itu ditunjukkan dengan tingginya bar. Harga itu ditunjukkan dengan tingginya bar. Makin tinggi harga ya dia akan makin manjang ke atas. Nah, volume, untuk volume itu ditunjukkan dengan kelebaran. Makin kuat volume maka candle ini, bagan ini akan semakin lebar. Ya. Nah, jadi tiga komponen itu, yaitu harga tertinggi, harga terendah, dan volume. Harga tertinggi itu bisa kita lihat di paling atas, harga terendah bisa kita lihat di paling bawah, lalu besarnya volume itu bisa kita lihat dengan lebarnya bagan equivalent ini. Nah, ini yang menjadi satu kelemahannya adalah bahwa equivalent ini dia tidak menunjukkan harga open ya, tidak menunjukkan harga open ya. Dia hanya menunjukkan harga paling tertinggi dan harga paling terendah. Nah, berikutnya harga tertinggi akan membentuk batas atas ya, lalu harga rendah akan membentuk batas bawah, dan volume itu ditentukan dengan kelebaran ya. Itu penjelasannya. Jadi simple sebenarnya teman-teman untuk melihat equivalent ini. Nggak susah ya, nggak ribet. Nah, bentuk equivalent di but haki saham IDX itu akan berwarna hijau ya, seperti ini ya, seperti ini, apabila harga penutupan itu berada di atas harga penutupan hari sebelumnya. Nah, demikian juga akan berwarna merah apabila harga penutupan itu berada di bawah harga penutupan hari sebelumnya. Nah, itu nanti tergantung ya, dia ada full apa hanya separuh, hanya sedikit, itu nanti teman-teman bisa cek sendiri di but haki saham IDX teman-teman, dan teman-teman bisa pelajari juga di sana. Nah, lalu bagaimana equivalent dihitung? Nah, untuk saat ini saya tidak akan mengupas ya, tidak akan mengupas bagaimana equivalent ini dihitung, karena ini agak saya sendiri juga masih sedang mendalami ini ya. Nah, silakan teman-teman cari referensi sendiri bagaimana equivalent itu. Nah, cuman catatannya adalah, catatan yang pingin newbie trader sampaikan adalah bahwa penggunaan time frame pada chart yang kita gunakan itu akan menentukan bentuk EQ. Ya, itu akan menentukan bentuk EQ. Karena apa? Karena kalkulasi yang digunakan oleh EQ itu fleksibel. Ya, fleksibel. Contohnya apa ya? Contohnya ini ya, saya ingin tunjukkan seperti ini.
Contoh saya melihat saham AGI ya. Contoh saya saham AGI yang saya menggunakan time frame-nya 90 hari ya. Nah, menggunakan time frame 10 hari, 90 hari. Nah, ini volumenya seperti ini. Bentuk bagan volumenya seperti ini. Nah, kalau saya menggunakan dia time frame yang 45 hari, bentuknya lebih ke power ya, lebih ke power. Nah, ini yang harus menjadikan catatan buat teman-teman untuk menggunakan ini. Harus diperhatikan teman-teman menggunakan time frame chartnya berapa, sehingga pembacaan kita tentang equivalent ini akan lebih sempurna. Ya, itu catatan ya. Jadi teman-teman nanti silahkan coba carikan setting yang menurut teman-teman masuk. Ya, yang terus kalau teman-teman bertanya kepada newbie trader settingan yang bagus gimana? Saya rasa Pak Mansu punya alasan sendiri kenapa di Pak Mansu men-setting default untuk EQ itu 24D ya. Jadi itu jawaban paling simpel saya. Oke, teman-teman, berikutnya kita lanjut deh. Nah, fungsi equivalent ini ada beberapa, teman-teman. Ada beberapa fungsi equivalent yang teman-teman bisa gunakan. Nah, pertama adalah itu kita bisa menentukan support dan resistance break. Jadi kita dengan equivalent ini kita bisa melihat suatu support atau resistance itu di break ya, atau ditembus. Bahwa volume itu sangat penting untuk memvalidasi pergerakan ya, terutama pada saat dia breakout. Jadi suatu harga yang breakout baik resist ataupun support tanpa didukung oleh volume itu biasanya false, biasanya akan gagal. Ya, makanya breakout yang terjadi dengan volume rendah itu biasanya tidak yakin ya, biasanya tidak akan bertahan lama. Makanya yang paling bagus adalah terjadinya break support atau resistance itu didukung oleh volume yang kuat. Ya, karena apa? Karena volume itu menunjukkan minat ya, minat jual atau minat beli. Ya, jadi kalau volumenya rendah berarti minat jual atau minat belinya itu rendah. Sebaliknya kalau volumenya tinggi ya, volumenya gede, artinya minat jual atau minat beli itu sangat tinggi. Nah, makanya pembacaan equivalent ini sangat gampang kita perlihatkan ya. Nah, itu contohnya. Saya perlihatkan contoh pada saham BBBY. Ini saya contoh ya. Nanti teman-teman silakan cari. Ini saya hanya memberikan contoh sedikit aja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini contoh, ini saya gambarkan, ini terjadi ada resist di sini, ada resist di sini. Nah, perhatikan pada saat di candle ini dia melakukan break dengan kekuatan volume yang besar. Ya, dengan kekuatan volume yang besar. Nah, ini bisa kita lihat di sini equivalent, di mana equivalent itu menembus resist ini, menembus resisten ini terjadi dengan power equivalent yang sangat besar ya. Nah, ini yang akhirnya berbeda ya dengan yang sebelumnya, berbeda dengan yang sebelumnya. Lihat ya, sebelumnya itu dia tidak mau berusaha nembus tapi tidak kuat ya. Ini ditunjukkan dengan equivalent yang seperti ini ya. Nah, ini lihat ya, ini kan sebenarnya dia mulai mau nembus tapi tidak kuat. Karena apa? Karena equivalent-nya itu tidak didukung, volumenya tidak didukung, kekuatan belinya tidak didukung. Nah, berbeda di hari berikutnya di mana candle equivalent powernya itu gede banget sehingga dia mampu break dan tembus. Nah, inilah konfirmasi bahwa resist itu tertembus. Jadi teman-teman menggunakan equivalent ini, kita bisa mengkonfirmasi bahwa resist itu benar-benar tertembus atau bukan false, bukan hanya false yang terjadi. Ya. Oke. Nah, berikutnya hal ini itu biasanya bagus ya. Yang seperti ini bagus untuk menentukan waktu entry atau exit. Ya, makanya teman-teman menggunakan equivalent ini lebih gampang ya. Saya newbie trader lebih gampang melihat, oh ini saya masuk deh karena dia break dengan kekuatan volume yang besar ya. Apalagi volumenya itu power ya, bentuknya power. Ya, ini power kalau kita gabungkan dengan break ya, break MA atau break resist, pokoknya break resist atau break support itu kalau kita gabungkan dengan power equivalent itu bagus banget nih. Padanan yang paling bagus.
Nah, berikutnya fungsi yang kedua adalah untuk kita mengetahui terjadinya pembalikan atau reversal. Baik itu reversal uptrend maupun reversal downtrend. Ya. Pergerakan volume yang tinggi bisa menandakan awal dari sebuah tren ya. Jadi terjadinya volume yang tinggi di suatu hari terjadi volume yang tinggi itu bisa menandakan terjadinya perubahan suatu tren. Tekanan jual dan beli yang kuat ya dapat terkonfirmasi melalui besarnya bagan volume. Jadi kelebaran bagan volume dan dapat mengkonfirmasi terjadinya pembalikan arah tren ya. Nah, ini jelas. Nah, ini contohnya, ini contoh ya. Ya, saham BBHI ya. Ini contoh saham BBHI yang ini saya cari ini. Kebetulan saya tanggal 19 ini saya tadi sebelum melakukan record saya cari dulu contoh-contohnya yang gampang teman-teman mengerti. Nah, ini contoh di saham BBHI. Diperhatikan ini. Sebelumnya sahamnya mulai naik, tapi berikutnya dia sideways dan cenderung dia ke bawah MA ya. Nah, tiba-tiba dia didorong dengan suatu volume yang cukup besar ya, dan ini terkonfirmasi dengan candle ya, dimana dia berada langsung up di atas MA20 ya. Ini dia sebenarnya belum tidak break sih, tapi dia berada di up persis di atas 20. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di equivalennya. Perhatikan teman-teman, bagian equivalennya itu melebar dengan kekuatan beli yang sangat kuat ya. Nah, awalnya kan kecil-kecil nih teman-teman, kalau perhatikan ini kan kecil. Nah, tiba-tiba ya, ini kan candle ini kan kecil, ini kecil-kecil. Nah, tiba-tiba di tanggal ini terjadi pelebaran kekuatan volume bagan yang melebar disertai dengan daya beli yang kuat, jadi full biru. Nah, ini menandakan akan kemungkinan terjadinya pembalikan tren. Ya, akan dia mulai naik. Nah, terjadi berikutnya benar kan? Mulai naik, harganya naik dan terjadi koreksi. Ini normal, memang terjadi koreksi normal, tapi dia terus naik. Ya, ini juga akan terus nanti. Nah, ini fungsi yang kedua itu untuk kita mengkonfirmasi terjadinya pembalikan maupun reversal, baik itu uptrend maupun downtrend ya. Nah, ini saya cari yang uptrend ya, yang downtrend teman-teman bisa cari. Teman-teman bisa cari sendiri di saham-saham yang pasti ada. Nah, ini hanya saya kasih contoh supaya durasinya nggak terlalu panjang. Ya, teman-teman. Nah, berikutnya yang ketiga itu ini yang penting. Ini yang sangat keren tuh di sini. Di mana kita menentukan volume klimaks. Kalau volume klimaks ini di mana suatu saham itu sudah jenuh jual atau jenuh beli. Ya. Nah, kalau jenuh jual otomatis ya kita waktu untuk kita keluar kan. Ya, kalau untuk jenuh beli jenuh jual itu waktu yang bagus buat kita beli kan. Ya, dia udah dijual jenuh ya, kita berartinya masuk. Tapi kalau jenuh beli artinya kita keluar kan. Nah, fungsi ini sangat keren ini teman-teman. Fungsi climate ini di mana kotak equivalen dapat digunakan untuk mengidentifikasi periode volume yang sangat tinggi yang mewakili volume klimaks. Ya. Klimaks penjualan yang khas biasanya melibatkan harga yang baru lebih rendah ya. Ini biasanya harga yang baru itu lebih rendah, ini penjualannya. Ya. Nah, ciri-cirinya ini saya langsung ciri-ciri. Biasanya suatu equivalent bisa dikatakan dia udah klimaks, baik itu klimaks jual atau klimaks beli, itu biasanya volumenya equivalent akan melebar. Ya, volume equivalent akan melebar dengan bentuk kotak yang sangat lebar. Dan biasanya seringkali kotaknya lebih lebar daripada tingginya. Nah, ini biasanya. Ini kalau yang dia mau uptrend ini biasanya. Apalagi kalau ada biru di situ ya. Artinya si pembeli menang. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Ya, ini yang teman-teman perhatikan bahwa biasanya equivalent itu berbentuk kotak yang sangat lebar, di mana seringkali kotaknya lebih lebar daripada tingginya. Dia lebih upper square. Nah, ini mewakili perubahan harga yang relatif kecil dan biasanya harga tuh belum naik, teman-teman. Karena perubahan harganya kecil. Ya, nanti saya akan jelaskan di sini psikologi apa yang bisa kita baca.
Nah, ini menunjukkan biasanya keraguan-raguan pasar. Dia ini mau naik apa mau turun, tetapi mereka tetap akumulasi atau tetap jual. Ya. Nah, sehingga volumenya itu naik tetapi harga tidak bergerak. Nah, ini biasanya ciri-ciri ekuivalem yang mencapai klimaks. Contoh, saya kasih contoh. Nih, saham AGI. Saham AGI naik berhari-hari, naik. Nah, berikutnya terjadi candle doji. Nah, inilah sebenarnya kenapa doji dijadikan patokan buat kawan-kawan yang keluar ataupun maupun beli ya. Karena apa? Kalau kita lihat secara ekuivalem, perhatikan. Ini jelas banget ini. Naik, tetapi pada saat naik volumenya gede, volumenya besar, tetapi daya belinya menurun. Nah, ini konfirmasi sebenarnya dia udah jenuh beli. Ya, udah jenuh beli di sini. Ya. Dia naik doji. Nah, di sini udah menunjukkan sebenarnya udah jenuh beli. Ya. Jenuh beli dia. Nah, terkonfirmasi berikutnya terjadi lagi kepingin naik ditekan tapi udah nggak mampu, akhirnya apa? Down, turun. Akhirnya turun ya. Turun. Nah, berikutnya ini yang jenuh jual. Turun terjadi doji di sini ya. Nah, di sini ini ada warna abu-abu. Teman-teman, saya minta maaf kemarin yang di NBS rasio ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan harga penutupan hari kemarin itu sama dengan hari ini. Warnanya jadi abu-abu. Nah, ini terkonfirmasi dengan ekuivalem. Di mana ekuivalem melebar, kekuatan beli mulai muncul di sini. Ini mulai biru. Ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa masuk. Ya, doji ini kalau dikonfirmasi dengan ini kita bisa masuk. Karena apa? Di sini pasar sudah ragu-ragu untuk turun, ya, ragu-ragu untuk turun, sehingga terjadi terus penjualan ditampung dikit, tapi harganya tidak berubah. Ya, apa yang terjadi berikutnya? Harga naik kan? Naik, meskipun berikutnya dia turun lagi. Nah, ini yang seperti ini yang sangat keren. Poin-poin seperti ini. Nah, di samping itu juga fungsi ekuivalem yang seperti ini ya, fungsi ekuivalem yang upper square ya, di upper square itu bisa dijadikan titik support dan titik resisten ya. Ini kalau kita tarik dari atas, ini area resisten, ini bisa kita jadikan area resisten di sini teman-teman. Ya. Di sini juga ini bisa dijadikan area support karena biasanya dia turun ini akan mantul di sini. Kalau dia break di sini biasanya akan turun lagi. Karena di sini adalah area, bisa dibilang area support kuat di mana pasar melakukan perlawanan yang kuat. Ya. Itu ya teman-teman. Jadi kesimpulan sekarang. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, kita ambil dari ekuivalem ini, yang pertama adalah ekuivalem merupakan penggabungan harga dan volume, sehingga ini lebih memudahkan kita untuk menganalisis secara visual ya, sehingga kita dapat dengan cepat melihat arah pergerakan penembusan support atau resisten atau pembalikan tren. Itu kesimpulan pertama ya teman-teman. Lalu kesimpulan kedua, ekuivalem itu memplot kisaran harga dan tinggi dan rendahnya itu berdasarkan panjang. Jadi teman-teman, ketinggian itu menunjukkan harga tinggi dan harga rendah. Kelebaran itu menunjukkan kekuatan volume, ya. Makin lebar itu menunjukkan semakin tinggi volume, semakin tinggi batangnya itu menunjukkan semakin tinggi harganya. Intinya itu aja teman-teman harus diingat. Berikutnya adalah kotak tipis menunjukkan volume yang relatif rendah. Kalau dia semakin kurus, itu menunjukkan berarti volumenya tidak ada, semakin kecil. Sedangkan kalau kotak yang lebar itu menunjukkan bahwa volume itu semakin tinggi. Nah, berikutnya kesimpulan yang penting ini yang penting ya. Ini yang penting banget kesimpulannya adalah kotak persegi atau lebar mencerminkan volume yang tinggi dengan pergerakan harga yang relatif kecil. Ini yang kita cari teman-teman kalau di ekuivalem ya. Yang seperti ini nih yang kita cari di ekuivalem. Time yang bagus. Ya, hanya saja teman-teman tetap aja konfirmasi dengan candlenya kah,
atau dengan indikator-indikator lain, NBS rasio kah, ya itu bisa teman-teman compim untuk menilai equivalent ini ya teman-teman. Nah lanjut, jenis-jenis equivalent. Ada 4 jenis equivalent yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah berbentuk narrow. Nah, berbentuk narrow ini biasanya seperti ini ya, teman-teman. Dia cenderung naik. Thin ya, kurus ya. Ya, nah ini menunjukkan bahwa pergerakan itu gampang sekali, naik turun ini cepat sekali. Ini biasanya menunjukkan kalau saham-saham itu sedang digoreng. Ya, kalau teman-teman melihat equivalentnya narrow, kurus begini, ini menunjukkan sedang digoreng, hati-hati ya. Bisa masuk nggak bro? Ada yang bisa dimasuki, nanti saya akan jelaskan. Nah berikutnya adalah bentuk square. Bentuk square ini adalah difficult movement. Artinya apa? Di sini sedang terjadi bull dan bear sedang bertarung ya. Sedang terjadi keseimbangan antara jual dan beli. Nah kalau terjadi seperti ini teman-teman wait and see dulu, jangan masuk, jangan masuk dulu. Kita lihat di equivalent yang berikutnya, karena ini sih masih imbang, karena dia masih imbang antara penjual dan pembeli. Nah berikutnya adalah strong commitment from both side. Nah ini yang kita cari, upper square ini biasanya kalau buat teman-teman yang swing ya, ini yang cari. Biasanya upper square ini menunjukkan artinya apa? Artinya volume itu sudah besar, hanya saja harganya belum naik, makanya dia membentuk upper square. Nah seperti ini, seperti Agi tadi teman-teman ya kan, upper square dia. Nah ini bagus buat kita entry, dengan catatan teman-teman harus confirm dengan indikator-indikator lain ya. Nah berikutnya adalah power. Ini adalah strong commitment oleh satu pihak ya, baik itu ke atas atau ke bawah. Kalau dia biru full, itu artinya menunjukkan bahwa komitmen itu sedang beli tinggi, semuanya beli. Nah, apalagi kalau dia membutuhkan untuk break sesuatu, break MA atau break resist, itu dia membutuhkan power yang tinggi, makanya itu searah. Atau dia break support, biasanya kalau ini merah artinya dia power merah, artinya turun. Nah itu teman-teman harus perhatikan ini dan harus hafal ini ya. Nah, tadi ya kita penjelasannya adalah narrow itu artinya gampang goyang, harga saham sedang digoreng. Nah, berikutnya square. Square itu adalah imbang ya, imbang antara penjual dan pembeli itu masih imbang. Berikutnya upper square adalah, ini adalah the best volume ya teman-teman. Upper square ini the best volume, artinya apa? Volume udah naik tapi harga belum bergerak. Ini yang kita cari. Ya, nah ini saya mau jelaskan di sini. Apa sih kelebihan di sini? Ya, kelebihan di sini. Karena biasanya pembeli lebih banyak ketimbang penjual, ya. Tetapi penjual itu nampung. Karena penjual itu nampung, harganya belum ditaik. Ya, jadi begini teman-teman, ini bisa diartikan begini sih sebenarnya. Untuk menaikkan suatu saham itu bandar itu tidak akan langsung menaikkan saham. Dia pasti akan melakukan tes, ya, tes buy. Fungsinya apa? Melakukan tes buy itu untuk melihat apakah ada bandar-bandar besar lain yang guyuran, ya. Nah, atau retail-retail yang mau cut loss, yang udah stres, yang udah pusing saham nggak naik-naik, ya. Saham nggak naik-naik, akhirnya dibukalah open oleh bandar untuk ngetes. Nah biasanya terjadi penjualan nih, retail-retail yang udah pusing tadi, punya barang lama nggak naik-naik, udah stres, udah frustasi, dia akan jual. Nah tetapi ditampung oleh bandar, makanya volumenya gede tapi harga tidak dinaikin. Nah ini sebenarnya momen buat kita masuk teman-teman di sini, yang seperti ini, upper square ini momen buat kita masuk ya, terutama kalau saham yang sudah mengalami downtrend ya. Nah ya, seperti saya jelaskan tadi, biasanya bandar akan menguji dulu jika ia melakukan aksi buy. Apakah dia bandar ada Pak? Pertama, fungsi ngujinya apa? Pertama adalah menguji apakah ada bandar lain yang guyuran. Nah kalau tidak ada, biasanya dia untuk menampung barang-barang retail yang udah pusing tadi.
Ya, makanya terjadi perang jual beli antara bandar dan investor atau bandar dengan retail, tetapi harganya belum dinaikin, makanya volumenya menjadi besar, harga tidak naik. Ya, ini sebenarnya makanya dibilang ini, Mbak Pufu juga bilang bahwa ini adalah best volume, ya, strong commitment from both side. Ya. Oke. Nah, berikutnya power, ya. Power yang ini sangat amat kuat, sangat bagus kalau kita gabungkan pada saat dengan breakout. Ya. Ini sangat bagus untuk saham-saham yang breakout. Jadi kalau teman-teman menemukan saham-saham yang breakout nih, breakout resist harian, breakout resist bulanan, mingguan dengan ekuivalen yang volume ekuivalen, maksudnya bentuk ekuivalen yang power, teman-teman masuk deh. Itu biasanya pasti akan cuan. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ini newbie trader akan sampaikan catatan-catatan dan rangkuman tips yang newbie trader udah rangkum dari resume chat. Pertama, jika kawan-kawan menemukan saham yang ekuivalennya berwarna biru full kotak, ya, berwarna biru full kotak, dan upper square, ya, yang upper square terus ini biru full upper square, teman-teman silahkan entry. Ya, silahkan entry. Atau buat teman-teman yang sudah punya barang, simpan, jangan jual. Karena biasanya saham-saham kayak gini nggak akan lama lalu akan naik. Ya, itu rangkuman dan tip yang pertama. Yang berikutnya adalah jika teman-teman sedang lab trading nih, lalu menemukan EQ yang power, ya, yang seperti ini, ya, EQ power, lalu dia full biru dan dia breakout R1, ya, teman-teman masuk. Itu target untuk mencapai R3 itu udah pasti sampai. Teman-teman pasti sampai kalau teman-teman bisa menemukan saham-saham yang breakout resisten R1 contoh, ya. Saya kan sudah menjelaskan bagaimana trading pivot kan. Nah, lalu teman-teman melihat ada R1 jebol disertai ekuivalennya itu power dan dia full biru. Teman-teman masuk aja. Yakin deh, teman-teman pasti cuan. Ya. Nah, itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, kalau teman-teman sedang lab trading, lalu sorenya mau penutupan, teman-teman ngecek dan teman-teman melihat ada EQ yang over square dengan full biru boxnya, lalu dia break R1, ya, ini hampir sama dengan yang nomor 2, ya. Silakan teman-teman beli sorenya. Biasanya besoknya itu akan naik. Ya, kalau ini kan lip trading nih, yang sedang trading mungkin pagi. Nah, kalau yang ini kalau sore-sorenya nih, ya, kalau nemukan hampir sama, teman-teman beli aja tuh sih, ya, sorenya. Besoknya biasanya akan naik. Buat teman-teman cuan 3-4% itu pasti itu, ya. Nah, berikutnya ini buat scalping nih, buat teman-teman yang suka copet. Jika teman-teman mau scalping atau spekulasi buy saat late trading, pastikan candle Nero itu full box. Ya, dipastikan ini kurus. Kalau teman-teman melihat satu saham terus dicek EQ-nya, ini Nero, ya, ekuivalennya kurus tetapi full box, ya, full biru, isinya full biru, silahkan teman-teman di situ copet, karena biasanya dia naiknya cepat, turunnya cepat, ya. Nah, makanya buat teman-teman yang mau nyopet-nyopet seperti ini, silahkan nonton bagaimana, silahkan teman-teman pelajari bagaimana tape tradingnya. Newbie Trader udah memberikan video tape trading itu, tapi tidak Newbie Trader release, ya. Itu hanya khusus buat teman-teman yang sudah menjadi donatur. Silahkan tonton. Oke, ya teman-teman. Nah, berikutnya yang mau day trade paling kalau teman-teman yang mau swing itu paling cocok carinya yang upper square atau power. Ya. Jadi kita cari yang seperti ini, yang ini atau yang ini. Ya, baik ya yang ini atau yang ini. Bagus kalau yang ini power, apalagi dia full biru atau upper square ini full biru, sudah teman-teman masuk aja. Ya, teman-teman masuk, itu biasanya akan cuan deh. Ya. Nah, itu ya teman-teman, ya. Jadi saya ingatkan ini sekali lagi, ini penting teman-teman perhatikan karena ini trik-trik cuan, ya.
Ini trik-trik cuan. Pertama, untuk live trading buat teman-teman yang suka scalping, perhatikan Nero ya. Yang Nero itu harus full box biru ya. Jangan separuh, jangan nggak ada isi, harus full box biru. Nah, baru teman-teman silakan masuk. Ya, biasanya saham-saham ini digoreng ya. Lakukan trading cepat. Nembus R1 masuk, jual di R2 atau R3, selesai. Teman-teman silakan tonton video bagaimana trading pivot ya. Ya, nah ini yang membuat newbie trader cuan. Nah, berikutnya yang untuk yang day trade atau swing trade, teman-teman cari yang upper square full biru box ya. Upper square artinya ya bisa ditunggu. Kalau teman-teman yang belum punya, teman-teman silakan entry. Kalau teman-teman yang udah punya, teman-teman hold ya. Biasanya harga ini akan naik nantinya, asal teman-teman sabar. Kenapa? Karena pembeli itu udah banyak sebenarnya, namun harganya belum dinaikkan, makanya dia bentuknya upper square ya teman-teman. Berikutnya power ya. Power khusus saham breakout. Ini kalau untuk power ini sebenarnya bagus untuk saham-saham yang breakout ya, yang breakout resist ya. Teman-teman pastikan dia full power itu warnanya biru dan dia break itu teman-teman. Kalau nemu ya, kalau teman-teman nemu equivalent yang full biru lalu dia break R1, hajar saja teman-teman. Pasti deh teman-teman bisa jual dia di harga R3 itu pasti. Nah, kalau untuk teman-teman yang menemukan square, kalau yang teman-teman menemukan square seperti ini, bentuknya square ini, teman-teman jangan langsung masuk. Teman-teman tunggu konfirmasi hari berikutnya. Kenapa? Karena ini masih belum tahu. Ya, untuk square ini adalah equilibrium di mana yang menjual sama pembeli itu masih imbang. Makanya teman-teman jangan entry pada saat menemukan ini. Ya. Jadi kita harus tunggu lagi besoknya. Tunggu siapa yang menang. Yang menang itu pembeli atau penjualnya. Nah, apabila kompom di hari berikutnya itu kotaknya berbentuknya lebih tinggi dan ada warna birunya, nah teman-teman masuk deh. Artinya apa? Artinya si bull itu menang dari bear, atau si pembeli itu menang, sehingga kemungkinan dia akan naik harganya. Ya, simpel ya teman-teman, tapi ya butuh latihan memang teman-teman. Ini nggak gampang juga, karena membaca ini agak susah juga, agak susah kalau kita tidak mengetahui filosofi yang ada di belakangnya. Nah, ini sekali lagi nih, kalau teman-teman pingin cuan ya, kalau ini teman-teman pingin cuan, ini saya ambil dari Mbak Pupu di resume chat, dan ini newbie trader sudah coba. Ya, ini tipnya hanya 2. Pertama, cari saham yang mempunyai frekuensi analisis tinggi. Ya, kalau teman-teman cek ada saham yang FQ-nya tinggi, nah ini kan tentang FQ nih. Ini teman-teman yang di grup Spiker ini, Suhu Ipin nih, ini masternya. Ya, kalau teman-teman menemukan FQ-nya tinggi, lalu teman-teman cek. Ya, teman-teman cek equivalennya, dan kalau dia upper square dan berbentuk biru kotak, upper square full biru ya, atau berbentuk powerful biru ya, teman-teman siap. Dan compim lagi dengan NBS rasionya. Kalau NBS rasionya itu 2 kali atau terjadi akumulasi yang kuat, silahkan teman-teman masuk. Yakin teman-teman pasti akan cuan. Ya, nah ini trik ini, dan ini adalah kunci biasanya karena kenapa newbie trader juga kadang-kadang nyopet ya ini ya. Nah, nanti silakan tanya-tanya Huipin Kang Rosid itu di grup spek itu, mereka pasti akan bantu jelaskan itu bagaimana. Oke ya teman-teman, jadi begitu untuk kali ini. Nggak terasa ya udah hampir setengah jam saya cuap-cuap. Semoga video kali ini membantu teman-teman menambah wawasan, menambah referensi buat teman-teman trading, sehingga teman-teman bisa menjadi seorang trader yang mandiri ya, yang tidak terpaku dengan stock pick dari siapa aja. Teman-teman hanya menggunakan but haki saham sebagai bantuan
Ya, oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman yang belum menjadi donatur segera menjadi donatur, bergabung di grup Haki dan menjadi teman-teman kita pelajari bersama, boot kita gunakan bersama, kita dalami bersama sehingga kita mendapatkan cuan yang bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like, subscribe dan bagikan juga ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-temannya yang lain. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat. See you the next video. Bye bye.